A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mungkin udah ngeran lagi hidup di zaman kayak sekarang ini, yang dimana sekarang tuh sebuah ketenaran dijadikan prioritas paling utama bagi kebanyakan orang. Ya kan, sekarang tuh orang-orang udah saling berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah ketenaran. Mereka mengedepankan sebuah ketenaran dari apapun. Bahkan ada yang rela menjual apa yang dia punya hanya untuk sebuah ketenaran. Mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkan ketenaran. Ya sekarang tuh mau tenar udah gampang banget kan. Ibaratnya gini lah, Afan sebelumnya, lu Google depan kamera juga udah bisa tenar kan. Ya karena itu sekarang udah modern lah, udah gampang banget mengakses alat informasi dan komunikasi yang seperti Instagram, YouTube, Twitter dan lain-lainnya, yang dimana kita bisa mendapatkan informasi, foto, video atau apapun itu dari belahan dunia manapun hanya dalam sekejap. Begitu juga sebaliknya kan, kita bisa menyebarkan informasi yang kita punya kepada seseorang hanya dengan memencet satu tombol saja. Ya oke lah, untuk orang yang mencari ketenaran untuk menyebarkan syariat Islam, untuk menegakkan syariat Islam, untuk berdakwah, bagus malah itu. Ya tapi emangnya kita berdakwah harus tenar dulu? Enggak juga kan. Nah, yang dipermasalahan di sini adalah dia yang mencari ketenaran dengan menyingkirkan rasa malunya. Ini yang jadi permasalahan kita. Yang seperti kita tahu kan sekarang tuh udah banyak banget video yang beredar, video yang tersebar, yang seperti yang kita lihat. Di dalam video tersebut banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Untuk ketenaran, mereka dengan bangganya menyebarkan aurat mereka yang seharusnya mereka tutupi kan, malah diumbar-umbar supaya dia tenar kan. Nah, tenar si tenar, apa kabar dengan rasa malunya? Ya beginilah manusia sekarang dalam kondisi krisis rasa malu. Tapi gimana Ustaz? Kalau mau tenar kan jangan malu. Kalau malu ya nggak usah tenar dong. Nah, sini saya mau jelaskan. Malu itu terbagi menjadi dua. Ada yang malu yang benar, ada yang malu tidak benar. Ada yang malu yang baik, ada yang malu tidak baik. Ada yang malu yang mendatangkan kebaikan, ada yang malu yang tidak mendatangkan kebaikan. Lalu bagaimana malu tidak benar? Malu tidak benar seperti gini. Pertama, malu saat bertutur ilmu. Para ahli ilmu mengatakan orang tidak akan mendapatkan ilmu jika dia mempunyai dua sifat. Di antaranya itu ialah pertama sombong, yang kedua adalah malu. Lalu malu kedua yang tidak benar adalah malu saat menegakkan syariat Islam. Seperti misalnya nih, ada orang dia tidak ke masjid, tidak sholat, yang alasannya karena malu. Nah inilah yang tidak benar. Zaman sekarang tuh orang-orang udah nggak punya rasa malu lagi. Bukan nggak punya rasa malu, dia punya rasa malu tapi rasa malunya tuh tidak benar. Seperti gimana? Seperti gini misalnya, kenapa kamu tidak berhijab? Kenapa kamu tidak ngaji? Kenapa kamu tidak sholat ke masjid? Kenapa kamu tidak ikut pengajian segala macam? Malu Ustaz, masih muda lah, mau main-main dulu, nanti aja kalau udah tua kamu mati. Nah beginilah malu yang tercela. Lalu bagaimana malu yang benar? Malu yang benar seperti malu kepada Allah, malu punya ilmu tapi tidak amalin, malu dekat masjid tapi tidak ke masjid, malu udah tua tapi tidak ngaji, malu lulusan pesantren tapi kelakuan kayak hewan, begitu kan? Nah, lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna mimma adokan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna maksita. Sesungguhnya di antara perkataan-perkataan yang diwarisi oleh orang-orang hingga saat ini dari perkataan Nabi terdahulu adalah, jika kalian tidak mempunyai rasa malu, lakukanlah semau kalian. Benar kan sekarang orang-orang udah ngebetuli dengan rasa malunya. Dia ngelakuin apa saja yang dia malu, apa yang saja yang dia mau, dia lakukan hanya untuk demi sebuah ketenaran. Nah, lalu kenapa kemudian ada sebuah perzinahan? Kenapa coba? Kalau dari sisi laki-lakinya dia rusak sholatnya. Nah, lalu dari sisi perempuannya dia sudah tidak mempunyai rasa malu. Karena dia sudah tidak mempunyai rasa malu, dia ngakuin apa yang dia mau, ya dia jadinya berzina kan. Nah berarti malu adalah sebagian dari kehormatan, malu adalah sebagian dari harga diri. Jika dia tidak mempunyai rasa malu lagi, maka sudah hilang kehormatan dan harga dirinya. Dia akan melakukan semau dia. Nah, Anda di sini mau mengutip perkataan dari Ustadz Anan Al-Taki, seperti malu pada diri perempuan adalah mahkota. Makin besar rasa malunya,
makin besar pula mahkota yang dia pakai. Makin besar rasa malunya, makin besar pula mahkota yang dia pakai. Jadilah dia seorang putri. Makin besar rasa malunya, jadilah dia seorang ratu. Mahkota pada diri perempuan adalah istihya, punya rasa malu-malu. Malu adalah benteng bagi seorang muslimah, bagi setiap muslim, bagi setiap orang marah. Misalnya gini nih, kita punya rasa malu kepada Allah. Kita pun jika ingin melakukan sesuatu kemaksiatan, kita akan malu kepada Allah karena kita malu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Allah pun akan malu kepadanya jika orang yang malu kepada Allah pun dia berdoa, dia mohon kepadanya dan balik dengan tangan kosong. Allah pun mencintai sifat malu, juga mencintai pemilik sifat malu tersebut. Ya bayangin gini deh, kita dicintai oleh orang aja udah bahagianya minta ampun kan, gimana kita dicintai oleh Allah, pencipta seluruh alam. Dan juga kalau misalnya kita mencintai seorang nih, kita akan melakukan apapun untuk membahagiakan orang yang kita cinta. Begitu juga dengan Allah. Allah akan melakukan apa saja untuk hambanya, untuk kita, agar bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, rasa malu tidak akan datang kepada seorang kecuali pembawa kebaikan. Allah tuh tidak akan menitipkan sebuah rasa malu kecuali orang itu suka membawa kebaikan, karena rasa malu tuh mencakup semua kebaikan. Al-haya'u khairun kullu, rasa malu itu kebaikan semuanya. Ada sebuah kisah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, milikilah kalian rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Lalu para sahabat menjawab, rasa malu kepada Allah itu gimana? Rasulullah SAW menjawab, malu kepada Allah itu menjaga kepala dan apa yang dipikirkannya. Kita tuh jangan sampai kita pikiran kita tuh digunakan untuk sesuatu yang syirik kepada Allah dan selainnya. Dan yang kedua adalah menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Nah, kita tuh jangan sampai memakan sesuatu yang bukan hak kita. Kita jangan sampai memakan sesuatu yang subhat. Lalu yang ketiga adalah menjaga kemaluan. Nah, kita harus menjaga kemaluan kita agar tidak digunakan untuk sesuatu yang zina. Nah, yang keempat adalah menjaga kedua tangan dan kedua kaki. Nah, kedua tangan dan kedua kaki kita tuh digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat kepadanya. Nah, yang kelima adalah mengingat kematian dan segala siksanya. Dan yang terakhir adalah jika kita mengejar akhirat, maka tinggalkanlah dunia. Jika kalian melakukan semua itu, maka kalian memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tinggalkanlah sesuatu. Jika dengan sesuatu itu bisa membuat kita menjauh dari Allah SWT. Tinggalkanlah ketenaran. Jika dengan ketenaran itu kita bisa membuat kita menjauh dari Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan video terbaru dari kami. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى